Kemudian air matanya mengalir deras dengan sendirinya, saking banyak keluar air matanya sehingga jenggotnya yang tebal basah karena air mata. Sahabat yang lain bertanya, "Kenapa wahai Utsman, engkau melihat pemandangan kuburan ini engkau menangis?" Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-muttaqina wal muslimin wa ja'ala al-jannata lil muttaqina wa lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah, ketahui bahwa perjalanan hidup kita masih panjang. Perjalanan hidup kita yang sudah kita lewati, yang pertama ada alam ruh, kemudian alam kandungan, yang ketiga alam dunia yang saat ini sedang kita jalani. Perjalanan yang keempat setelah kehidupan kita namanya kematian, kita masuk pada alam yang keempat namanya alam kubur. Nah, di alam kubur inilah fase di mana seluruh amal-amal kita diganjar, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara kematian untuk seorang yang beriman bukanlah masalah. Saat ini kehadiran kita, antum kesini, kami yang menghafal Quran, pada hakikatnya sedang menanti giliran kematian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil ngapal Quran, sambil nunggu ajal. Sambil ngapal Quran, sambil menunggu takdir. Antum ada yang bertijarah, berdagang, sambil nunggu giliran. Ibu-ibu yang ngurusin anak dan di rumah sambil beribadah, sambil nunggu ajal. Tetapi sekali lagi untuk kita yang beriman, bukanlah masalah kematian yang kita risaukan. Akan tetapi bekal apa ketika kematian menghampiri, ya, bekal tidak begitu banyak, sementara perjalanan menuju akhirat masih sangat panjang. Hal inilah yang menyebabkan sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu suatu ketika berziarah ke sebuah pemakaman. Kita ketahui bahwa Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin surga, yang memang hatinya lembut, rasa pemalunya lebih tinggi. Ya, Utsman bin Affan. Ketika beliau sampai di sebuah pemakaman, dilihatin kuburan itu satu persatu. Kemudian air matanya mengalir deras dengan sendirinya, saking banyak keluar air matanya sehingga jenggotnya yang tebal basah karena air mata. Sahabat yang lain bertanya, "Kenapa wahai Utsman, engkau melihat pemandangan kuburan ini engkau menangis? Sementara saat kita berkumpul berhalaqah berjumpa dengan Nabi, ketika Nabi cerita tentang surga engkau diam saja, tidak menangis. Ketika Rasulullah cerita tentang dahsyatnya neraka, engkau juga tidak menangis. Tapi kenapa engkau ketika melihat kuburan ini menangis?" Kemudian Utsman bin Affan hafal apa yang diucapkan Nabi merupakan hadis. Utsman bin Affan kemudian mengeluarkan ungkapan hadis dari Rasulullah. "Aku teringat akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabr, sesungguhnya kuburan-kuburan ini, awwalu manazilil akhirati, merupakan peristirahatan pertama sebelum menuju akhirat." Jadi kuburan yang tempat kita nanti bersemayam di situ, menurut Rasulullah adalah peristirahatan pertama. Nah, sering di kampung-kampung kita, di masyarakat kita sering disampaikan bahwa ini almarhum, almarhumah kita hantarkan pada peristirahatan terakhir.
Keliru. Yang benar adalah peristirahatan pertama. Apa maksudnya? Berarti kalau pertama nanti ada pos-pos yang akan disinggahi. Ternyata betul. Kalau logikanya peristirahatan terakhir setelah kehidup kemudian mati, selesai urusan. Ternyata tidak. Ikhwafillah rahimakumullah, maka Utsman bin Affan melanjutkan hadis Nabi ini. Innal qabra awwalu manazilil akhirati. Sesungguhnya kuburan ini adalah tempat peristirahatan pertama. Faman najah minhu fama ba'dahu aysar minhu. Faman, maka barang siapa najah, sukses, berhasil ketika mendapatkan pertanyaan malaikat kubur, dia bisa menjawab semua interogasi dari malaikat kubur. Fama ba'dahu aysar minhu, maka dia mendapatkan kemudahan di alam kubur, dan nanti perjalanan menuju surga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Utsman bin Affan, faman lam yanjah, barang siapa yang tidak sukses di alam kuburnya, fama ba'dahu asyadda minhu, maka di alam kuburnya akan jauh lebih sulit dan bahkan lebih sulit lagi menuju perjalanan akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala.